Saya setiap hari melakukan amalan sholawat dan istighfar karena saya hanya mampu mengamalkan amalan sholawat dan istighfar. Mungkin berkah amalan sholawat dan istighfar itu Allah berikan aku keajaiban sholawat dan istighfar. Kisah keajaiban sholawat dan istighfar, hutang riba ada yang lunasin, dan berkah sholawat dan istighfar banyak rezeki datang tak terduga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya, karena banyak sekali teman-teman kita, para pengamal sholawat ya, mendapatkan keajaiban sholawat. Seperti kemarin-kemarin itu aku ngebahas tentang keajaiban sholawat karena beliau ngamalin sholawat, ngikutin ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir, hutang ratusan juta lunas ya, karena selalu dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir dan ikutin amalan Syekh Ali Jabir seperti baca sholawat, sedekah subuh ya, sholat tahajud. Alhamdulillah bisa membeli rumah, bisa beli tanah ya, bisa beli mobil bahkan. Subhanallah, di sini kalau kita rajin baca sholawat, setiap hari baca sholawat, berbanyak baca sholawat, insya Allah Allah bakal datangkan keajaiban sholawat tersebut ya. Karena kalau kita baca sholawat, Allah akan bersolawat pada kita. Kalau kita selalu banyak baca sholawat ya, Allah pasti ngasih jalan keluar. Kalau kita banyak baca sholawat ya, insya Allah Allah akan melunasi hutang-hutang kita. Memang kalau kita punya hutang itu nggak langsung Allah tuh tiba-tiba datang ngasih uang terus hutangnya dilunasin tuh enggak ya. Tapi kalau kita banyak baca sholawat ya, selalu bersolawat, kita istiqomah sholawat, nggak ngeluh ya, nggak mikirin utangnya. Yang penting di sini kita adalah sholawat dan sholawat ya, sholawat dulu, sholawat lagi dan sholawatan terus. Insya Allah Allah tuh pasti ngasih rezeki dari arah yang tak terduga. Itulah yang dimaksud dengan keajaiban sholawat ya teman-teman. Karena kalau kita itu banyak ujian ya, kalau kita banyak sekali cobaan, itu kata para ulama, kata almarhum Syekh Ali Jabir, itu tandanya kita itu kurang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Nafisa. Assalamualaikum Mbak Vina, aku mau testimoni keajaiban sholawat dan istighfar. Alhamdulillah, saya semenjak sering ngamalin sholawat dan istighfar, sering mendapatkan rezeki tiada terduga. Dan berkat sholawat dan istighfar, hidup selalu terasa lapang. Setiap hari saya mengamalkan amalan sholawat 1000 kali dan sholat istighfar 1000 kali. Benar ya teman-teman, kalau kita selalu baca sholawat dan istighfar, meskipun ada ujian, ada cobaan tuh rasanya tuh lapang ya, rasanya tuh tenang ya. Karena kalau kita baca sholawat tuh terasa tuh seperti adem gitu ya, meskipun ada banyak cobaan. Itulah yang dimaksud dengan keajaiban sholawat ya teman-teman. Makanya di sini aku selalu ngajak teman-teman untuk selalu baca sholawat dan berbanyak istighfar ya, insya Allah Allah bakal datangkan keajaiban sholawat tersebut. Selanjutnya nih testimoni keajaiban sholawat dari Kak Ari. Alhamdulillah Mbak Vina, aku mau testimoni keajaiban sholawat lagi. Alhamdulillah, saya setiap hari baca sholawat dan istighfar. Sejak saya mendawamkan sholawat dan istighfar, saya mendapatkan keajaiban sholawat tersebut, yakni ada yang
tulus ikhlas melunasi hutang riba saya 1 tahun yang lalu, Mbak Vin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan segala urusan saya berkat sholawat dan istighfar. Makanya di sini Mbak, setiap hari saya selalu dawamkan sholawat dan istighfar agar Allah selalu mendatangkan keajaiban sholawat saat saya sedang terpuruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ari. Dan selanjutnya ini testimoni keajaiban sholawat dari Kak Mia. Assalamualaikum Mbak Vina, aku mau testimoni keajaiban sholawat boleh? Boleh. Saya dulu setiap mau tidur dada sebelah kanan saya sakitnya luar biasa, benar-benar sakit Mbak. Udah berobat berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Setiap malam saya selalu nangis karena sakitnya luar biasa sampai akhirnya ada satu malam di bulan Ramadan saya banyak-banyak baca sholawat dan istighfar. Saya baca sholawat dan istighfar itu sebanyak-banyaknya. Saya baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan istighfar astagfirullahaladzim gitu ya. Saya baca sholawat dan istighfarnya itu sambil nangis Mbak, karena saking gak kuatnya ngerasain sakit yang gak bisa tidur. Aku selalu terus itu baca sholawat dan istighfar semalaman tuh Mbak. Alhamdulillah, karena aku semalaman suntuk ya baca sholawat dan istighfar Mbak. Terus aku lantunkan sholawat pada Nabi dan istighfar. Aku minta ampun sama Allah. Aku sholawat terus Mbak, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullahaladzim. Aku sholawat dan istighfar terus semalaman suntuk itu Mbak, karena saking sakitnya aku gak bisa tidur. Alhamdulillah, dalam satu malam itu Mbak, sakit saya diambil sampai pagi, dan besoknya saya sudah tidak lagi merasakan sakit lagi Mbak. Dan saya benar-benar heran, kok bisa ya penyakitku hilang dalam sekejap. Masya Allah, ini mungkin keajaiban sholawat dan istighfar ya Mbak ya. Saya nggak tahu Allah datangkan keajaiban sholawat dan istighfar di malam Ramadan itu Mbak. Subhanallah, ternyata sholawat juga bisa menyembuhkan penyakit. Dasarnya sholawat, the power of sholawat. Aku nggak nyangka Mbak, sholawat itu bisa bikin aku sembuh dari sakit yang awalnya aku sudah berobat ke sana kemari nggak kunjung sembuh juga. Ini mungkin kebesaran Allah. Subhanallah, kebesaran Allah luar biasa. Cukup segini saja Mbak, testimoni keajaiban sholawat dan istighfar. Ini benar-benar nyata kisah saya Mbak. Selanjutnya ini testimoni keajaiban sholawat dari Kak Arina. Assalamualaikum Mbak Vina, aku betul-betul merasakan keajaiban sholawat. Aku mau testimoni keajaiban sholawat ya Mbak ya. Saya sudah hampir 5 tahun lebih saya mendawamkan sholawat dan istighfar. Setiap hari saya baca sholawat, perbanyak baca sholawat dan istighfar ya Mbak ya. Setiap saat saya baca sholawat dan istighfar. Alhamdulillah, berkah keajaiban sholawat dan istighfar hidup saya semakin baik. Dan berkah sholawat dan istighfar semakin takut Allah. Berkat sholawat dan istighfar rezeki lancar. Ayo sobat semua dawamkan sholawat dan istighfar setiap saat, karena sholawat dan istighfar itu mendatangkan ampunan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arina atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Nah, itu tadi ya teman-teman, testimoni keajaiban sholawat dan istighfar. Subhanallah teman-teman, di sini banyak sekali teman kita yang mengalami hutang riba ya. Beliau terjerumus dengan hutang riba. Allah sudah ngasih tahu dalam Al-Quran, janganlah kita terjerumus dalam riba, karena kalau terjerumus dalam riba, Allah dan Rasulullah itu memusuhi kita. Itulah yang diceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir ya. Syekh Ali Jabir itu selalu ngasih kita
saran untuk selalu perbanyak baca sholawat, baca istighfar ya, utamakan untuk sholat tepat waktu dan sedekah subuh ya teman-teman, karena sedekah subuh itu memiliki keajaiban yang luar biasa. Bahkan sholawat pun juga memiliki keajaiban sholawat tersendiri ya. Kalau kita setiap hari jangan tinggalkan 1000 kali sholawat Jibril, itu pesan dari almarhum Syekh Ali Jabir ya teman-teman. Dan sebenarnya baca sholat Jibril 1000 kali itu sebentar ya, sekitar 15 menit atau 28 menit lah, anggap aja 30 menit. Kita luangkan waktu kita 30 menit saja untuk membaca sholawat kepada Nabi, dan kita minta ampun pada Allah, kita berbanyak baca sholawat, baca istighfar, insya Allah Allah bakal datangkan keajaiban sholawat tersebut ya. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing, karena banyak sekali kisah teman-teman kita yang ikutin amalan dari Syekh Ali Jabir, dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, mereka mendapatkan keajaiban sholawat. Dan semoga kita yang terpuruk ya, yang banyak masalah, ada hutang, pengen rumah, pengen mobil, kita berbanyak baca sholawat. Cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.